Pada 15 Oktober 2024, di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto tampak lalu lalang wajah-wajah terkenal silih berganti keluar masuk rumah yang berlokasi di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka adalah para calon menteri yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam situasi hiruk-pikuk tersebut, tampak sosok pria berpenampilan rapi berwajah imut dengan perawakan tegak, sibuk menerima dan mengantar tamu keluar masuk rumah. Ia adalah Teddy Indrawijaya, seorang mayor infanteri dari Kesatuan TNI Angkatan Darat. Dialah yang memiliki andil besar dalam pemanggilan calon menteri Prabowo. Bukan hanya dalam agenda ini saja Teddy berperan penting membantu Prabowo. Jauh sebelum sang jenderal terpilih menjadi presiden, Teddy sudah sangat melekat dengannya. Di mana ada Prabowo, disitulah Teddy hadir. Tak ayal, sosok yang disapa Maited itu disebut sebagai bayangan Prabowo. Pada video kali ini, kita akan menyelam lebih dalam mengungkap siapa sebenarnya Mayor Teddy, kenapa ia sebegitu melekatnya dengan Prabowo, peran apa saja yang diembannya sehingga ia dijuluki si bayangan Prabowo, dan bagaimana Mayor Teddy bisa menjadi orang yang paling dipercaya Prabowo. Berikut ulasannya, Bray. Teddy Indrawijaya lahir pada 14 April 1989 di Manado, Sulawesi Utara. Mayor Teddy mengawali karir militernya sejak 2011 setelah lulus dari Akademi Militer atau Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Ia kemudian masuk dalam kecabangan Korps Infanteri, memulai karirnya di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Jejak Teddy di kemiliteran Indonesia mengikuti karir kedua orang tuanya. Ayahnya adalah Purnawirawan TNI yang juga dari kecabangan infanteri, yakni Kolonel Infanteri Purnawirawan Kiono. Sementara ibunya adalah anggota Kesatuan Korps Ajudan Jenderal, yakni Mayor CAJ Patris R.A. Rumbayan. 3 tahun berselang, Teddy yang saat itu menyandang pangkat Letnan 1, lanjut bertugas sebagai asisten ajudan Presiden Jokowi pada 2014. Dia mendampingi Jokowi selama 5 tahun hingga 2019. Teddy kemudian melanjutkan pendidikan di US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat. Teddy pun meraih gelar sebagai lulusan terbaik dengan 2 penghargaan, yaitu Komandan List Award dan Army Physical Fitness Test Squad atau APFT di Fort Benning. Teddy memenuhi kualifikasi sebagai pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Adapun Komandan List Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada siswa yang menunjukkan kinerja luar biasa selama pendidikan mereka. Penghargaan ini biasanya hanya diberikan kepada 20% siswa teratas dalam suatu program. Sementara Award APFT merujuk pada skor tinggi dalam APFT yang dirancang untuk menguji kekuatan otot, daya tahan, dan kebugaran kardiovaskular prajurit di Angkatan Darat Amerika Serikat. Mendapatkan skor gold dalam APFT menunjukkan kebugaran fisik yang luar biasa. Dari Amerika Serikat, Teddy yang ketika itu berpangkat kapten kembali ke Jakarta. Orang kepercayaan Jokowi selama periode pertama pemerintahannya ini kemudian diangkat oleh Menhan Prabowo sebagai ajudannya pada 2020. Sejak itu, Teddy telah mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatannya. Pada Maret 2024, Mayor Teddy dipromosikan sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri atau Wadanyonif para Raider 328 Dirgahayu. Promosi ini telah diputuskan oleh Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Pada Pilpres 2024 lalu, nama Teddy menjadi perhatian publik setelah terlihat duduk di bangku pendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka saat debat Capres perdana pada 12 Desember 2023. Saat itu, Teddy terlihat mengenakan baju yang sama dengan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Hal ini menjadi polemik lantaran sebagai anggota TNI, Mayor Teddy disebut harus bersikap netral. Pihak TNI kemudian mengklarifikasi. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda, Julius Wijoyono, mengatakan kehadiran Teddy karena mengikuti agenda Prabowo. Hal itu diamini dan tidak dianggap sebagai masalah oleh Bawaslu. Kehadiran Mayor Teddy selama kampanye Prabowo semakin mencuri perhatian publik, terutama warganet. Ketika kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 10 Februari 2024, Teddy terlihat menggendong seorang peserta kampanye yang pingsan. Nama Teddy pun viral di media sosial. Nama Mayor Teddy juga pernah diseret dalam kasus sengketa Pilpres 2024. Pasangan calon nomor urut 01
Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyebut keberadaan Teddy mengindikasikan ketidaknetralan TNI. Namun, MK menolak argumen ini. MK menegaskan tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Teddy. Terkait keterlibatannya pada Pilpres 2024, sebenarnya bukan hanya tampil di saat kampanye mendampingi Prabowo. Namun lebih dari itu, peran Teddy bisa dikatakan vital dalam pemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Teddy bekerja secara senyap. Dialah yang mengatur atau mengkonsolidasi para tokoh politik untuk bertemu dengan Prabowo. Salah satu yang pernah terungkap adalah pertemuan Hasan Nasbi dengan Prabowo. Hasan Nasbi adalah salah satu pengkritik garis keras Prabowo dalam 2 kali kontestasi Pilpres sebelumnya. Namun, melalui tangan Teddy, Hasan akhirnya bertemu dan merapat ke Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, Teddy juga berperan penting dalam pemetaan dukungan politik relawan Jokowi yang awalnya terpecah ke pasangan Capres Ganjar Mahfud dan akhirnya total merapat ke Prabowo. Ketika Prabowo terpilih sebagai presiden, Teddy lah yang dipercaya mengkondisikan para calon menteri di Kabinet Merah Putih. Teddy terlihat paling sibuk di antara orang-orang dekat Prabowo ketika pemanggilan para calon menteri di rumah Prabowo. Bukan hanya menyambut, akan tetapi Teddy juga yang menghubungi satu persatu para calon menteri tersebut. Kami baru tiba dari Wanam, kemudian ditelepon beliau, Pak Teddy. Saya baru dipanggil setengah jam yang lalu, ada telepon dari Pak Teddy. Dan pada akhirnya, seolah tak mau berpisah, Prabowo pun mengangkat Teddy sebagai sekretaris kabinet atau Setkab. Meski hal tersebut memicu kontroversi, lantaran hal itu melanggar Undang-Undang TNI Pasal 47 Ayat 1 yang menyebut bahwa prajurit aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri sebagai prajurit. Namun, Presiden Prabowo bersikukuh dan membuat aturan baru dengan merubah Setkab di bawah Menteri Sekretaris Negara dan kedudukannya itu diatur sama dengan sekretaris pribadi yang bisa dijabat oleh TNI atau Polri aktif. Dengan kata lain, Teddy tak perlu mundur dari tentara. Padahal sebelumnya, Setkab disetarakan dengan menteri dan tidak berada di bawah Kementerian Koordinator. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 yang menyatakan kedudukan Setkab berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan peran baru ini, Teddy semakin melekat dengan Prabowo dan pengaruhnya cukup banyak dalam beberapa keputusan yang dibuat Presiden Prabowo, setidaknya dalam 100 hari kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan Prabowo harus melalui Teddy, baik itu yang sifatnya kedinasan sampai personal atau di luar kedinasan. Teddy lah yang mengatur semuanya, bukan hanya menteri, pejabat, dan relasi. Keluarga Prabowo pun jika ingin berkomunikasi harus lewat Teddy. Bisa dikatakan, Teddy adalah pintu sekaligus jembatan bagi yang ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Prabowo. Ada satu momen yang tak diketahui publik. Usai Pilpres, Prabowo dan Megawati telah berkomunikasi sebanyak 2 kali. Pertama melalui sambungan telepon yang berlangsung singkat, dan yang kedua via Zoom selama 8 menit. Dan lagi-lagi, Teddy lah yang menjembatani kedua tokoh tersebut berkomunikasi. Bukan hanya itu, Teddy juga mengurusi keseharian Prabowo hingga ke hal-hal kecil dan detil, seperti halnya menyiapkan hotel yang harus ada kolam renangnya ketika Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri, mengatur waktu renang hingga mengatur suhu air di kolam. Rata-rata suhunya harus sekitar 32 derajat Celcius. Selain itu, sesuai tupoksinya sebagai Setkab, Teddy mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kabinet, di antaranya menteri, kepala badan, pejabat setingkat menteri dan di bawahnya, sampai dalam hal tegur-menegur para menteri atau pejabat di bawahnya yang berbuat salah atau bikin gaduh, Teddy lah yang bertindak. Korban tegur Teddy bisa dilihat pada link video di pojok kanan atas atau di deskripsi Bray. Pantas dan sangat wajar jika karir Teddy sangat moncer. Baru-baru ini, Teddy diberi promosi pangkat menjadi Letnan Kolonel TNI Angkatan Darat. Spesialnya, kenaikan pangkat ini tanpa melalui Sekolah Staf dan Komando atau Sesko Angkatan Darat TNI. Kenaikan pangkat Teddy dari Mayor menjadi Letkol diberikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Berdasarkan dokumen Markas Besar TNI, Panglima TNI memerintahkan mengangkat Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya naik 1 tingkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel atau Letkol. Jenderal Agus pun menerbitkan keputusan Panglima TNI
Nomor keputusan _238_2_2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan kenaikan pangkat reguler percepatan atau KPRP dari Mayor ke Letkol atas nama Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya. Pada 21 Februari 1994, terjadi penangkapan seorang agen CIA di Amerika Serikat yang dilakukan oleh FBI. Agen tersebut bernama Aldrich Hazen Ames. Ia adalah seorang intelijen CIA yang ditugaskan memata-matai Uni Soviet. Namun pada perjalanannya, Ames membelot. Dia malah bekerja pada KGB, Dinas Intelijen Luar Negeri Uni Soviet, yang awalnya jadi target spionasenya. Ames melakukan pembelotan dan memata-matai CIA sejak 1985. Ia mendapat bayaran dari Soviet sebesar 50.000 US dollar. Dalam istilah intelijen, apa yang dipraktekkan Ames dinamakan dengan sebutan double agent atau agen ganda, di mana seorang agen intelijen yang cenderung memata-matai sebuah organisasi sasaran atas perintah organisasi pengendalinya, tetapi kenyataannya setia pada organisasi sasaran itu. Nah, kita semua tahu bahwa Teddy orang dekat Jokowi. Ia mendampingi Jokowi selama 5 tahun sebagai asisten ajudannya. Dan yang merekomendasikan atau dengan kata lain yang menugaskan Teddy mendampingi Prabowo adalah Jokowi langsung. Ketika itu Teddy menjadi ajudan Menhan Prabowo. Dulu beliau ini ajudannya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi entah punya apa niat baik terhadap saya, ajudannya dikasih ke saya. Nampaknya Jokowi menaruh perhatian khusus terhadap Prabowo, sang rival berat yang kini masuk dalam barisannya. Semua orang tahu bahwa Prabowo adalah rival Jokowi dalam 2 kontestasi Pilpres yang semuanya dimenangkan Jokowi, dan Prabowo selalu tak terima dengan kekalahannya tersebut. Menurut laporan jurnalis investigasi Amerika Alan Ryan, sikap tak terima dengan kekalahannya ia luapkan di jalanan dengan menggerakkan massa melakukan kerusuhan. Yang paling fenomenal adalah aksi penjarahan dan pembakaran pada 22 Mei 2019. Saat itu, menurut perantara dari kedua belah pihak, Jokowi menghubungi Prabowo dengan harapan mengakhiri kerusuhan dengan cara membawanya masuk ke pemerintahan. Alih-alih mengadili Prabowo, Jokowi malah memasukkan Prabowo ke dalam pemerintahannya dan menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan. Sesuai harapan Jokowi, ancaman kerusuhan yang terindikasi kudeta akhirnya sirna. Jadi sangat wajar jika Jokowi memasang Teddy, tujuannya untuk mengawasi Prabowo. Seiring berjalannya waktu, tugas Teddy bukan hanya mengawasi, melainkan menjadi jembatan konsolidasi politik antara Jokowi dan Prabowo. Hal itu terungkap ketika menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi menjajaki sejumlah strategi politik untuk memperpanjang periode kekuasaannya. Namun, ketika jalur-jalur hukum mentok, ia memutuskan untuk bersekutu dengan Prabowo dan meminjamkan putranya, Gibran, sebagai calon wakil presiden. Prabowo pun akhirnya terpilih menjadi presiden. Teddy masih menjadi pendamping Prabowo, bahkan melebihi dari seorang ajudan. Nampaknya Prabowo sangat nyaman dengan Teddy. Menurut beberapa pengamat, Teddy adalah informan bagi Jokowi. Jika itu betul, mari kita berandai-andai, Bray. Bila Teddy adalah informan Jokowi, bagaimana cara berkomunikasinya? Sangat tidak mungkin Teddy langsung komunikasi dengan Jokowi tanpa perantara. Saya rasa yang paling mungkin Teddy dalam menyampaikan informasi melalui koleganya saat sama-sama menjadi asisten ajudan presiden, yakni Kompol Sarif Muhammad Fitriansyah yang kini menjadi ajudan pribadi Jokowi. Coba kita lihat, Bray, baru kali ini seorang presiden ketika punah masih membawa ajudannya untuk tetap mendampinginya. Sangat tak mungkin jika tak ada tujuan. Tapi saya memiliki pandangan berbeda dari para pengamat yang menyebut bahwa Teddy adalah informan atau orang Jokowi. Bagaimanapun, Prabowo itu adalah seorang militer yang ahli strategi. Ia sudah banyak makan asam manis dunia militer, apalagi yang berkaitan dengan intelijen. Seperti yang saya singgung soal double agent. Saya rasa Teddy saat ini sudah membelot. Prabowo sukses menjadikan Teddy seperti Ames. Terbukti dengan Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada Teddy sampai ke hal-hal yang sangat privasi. Istilahnya, Prabowo bukan hanya memberi pekerjaan, tapi juga nyawanya kepada Teddy. Indikasi lainnya, Prabowo juga benar-benar memberi karpet merah sampai pasang badan terkait kemonceran karir Teddy. Ditambah,
bahwa Teddy berasal dari institusi yang sama dan pendidikan yang sama pula dengan Prabowo. Di sini bisa kita nilai, paling tidak kerangka berpikir hingga karakter atau jiwa korsa mereka memiliki kesamaan atau menyatu. So, kebersamaan Prabowo dan Teddy bukan hanya hubungan antar presiden dan pembantunya. Teddy bukan hanya si bayangan Prabowo, tapi sudah menjadi jantungnya Prabowo. Bagaimana menurut kalian, Bray? Tulis ocehannya di kolom komentar ya.